Ke depan kita yakinkan insya Allah kita mampu mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Kobarkan semangat, raih harapan. Bapak selaku Ketua PAN ya, artinya yang mana DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Kota Waringin Barat, Partai Amanat Nasional. Nah, untuk saat ini apakah jajaran DPD PAN sudah memberikan nomor urut kepada para bacaleknya, Bang? Baik, jadi Alhamdulillah DPD PAN Kota Waringin Barat ya sudah mengikuti tahapan pemilu legislatif 2024 sebagaimana yang sama-sama sudah kita tahu gitu ya. Artinya pendaftaran KPU sudah kita lakukan dengan PAN mendaftarkan sesuai kuota untuk Kabupaten Waringin Barat 30 bacalek. Nah, kemudian dalam perjalanannya memang saat kita mendaftar ke KPU di PAN itu sesuai dengan instruksi dan petunjuk dari DPP kita masih menggunakan abjad. Jadi belum ada penomoran bacalek. Dan alhamdulillah saat ini memang kita sudah melaksanakan pleno pertama berkaitan dengan penetapan nomor urut bacalek, sehingga itu nanti mungkin yang akan kita lakukan di tahap perbaikan yang tanggal 9 Juli ini akan sudah kita sesuaikan dengan nomor urut yang kita tetapkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara untuk kesetaraan, untuk gender, perempuannya ada berapa persen, Bang, dari PAN? Perempuan di PAN itu secara keseluruhan untuk Sekobar itu kalau tidak salah ada 35%. Jadi saya pikir kan di atas ambang batas minimal 30%. Gitu. Walaupun perdapil kan beda-beda sebaran tergantung dengan jumlah kota perdapil, dan kita memang kemarin masih mengikuti ketentuan KPU yang mengacu pada ketentuan KPU terbaru. Artinya bahwa ketika di dapil yang bersangkutan itu hasil baginya 30% terdapatnya 0,5 ke bawah, maka dibulatkan ke bawah. Misalnya yang 7 kursi, kan perempuannya cukup diisi dengan 2. Artinya kita masih mengikuti itu karena kemarin terakhir komunikasi dengan KPU katanya masih tetap menggunakan PKPU yang terdahulu ya. Bang, kalau kita melihat di masing-masing dapil ya, yang menurut DPD PAN sendiri dapil perempuan paling banyak di wilayah mana? Kalau perempuan sementara kalau tidak salah dapil 2 cukup besar. Kalau dapil 3 pas dengan 30%-nya. Dapil 2 kalau nggak salah paling banyak perempuannya. Oh, dapil 2 ya? Iya, Kobar 2. Oh, Kobar 2. Ya. Kita ini berapa dapil sekarang nih? 4 dapil. Jadi dapil 1 tuh ada 8 kursi, dapil 2 7 kursi, dapil 3 9 kursi, dan dapil 4 6 kursi. Nah, di antara dapil itu di daerah mana aja? Kalau dapil 1 daerah mana, Pak? Dapil 1 kan sebagian kecamatan Arus Selatan. Jadi Arus Selatan kan besar, dibagi 2. Yang sebagian masuk ke wilayah dapil Kobar 1, yang sebagian Arsal itu masuk dapil 2 ditambah dengan kecamatan Kota Waringin Lama. Nah, dapil 3 ini yang terbesar lagi dengan kuota 9 kursi, ada 3 kecamatan, Kecamatan Panglada, Panglabanteng, dan Arut Utara. Dapil 4 yang 1 kecamatan yaitu 6 kursi, Kecamatan Kumai. Nah, mungkin ada strategi harapan ke depannya, Pak? Ya, intinya terkait dengan kita harapan PAN ke depan, ya sebagaimana juga slogannya pasti ada harapan, kita berharap bahwa apa yang menjadi impian kami, menjadi target PAN, bisa tercapai, bisa terwujud sesuai dengan harapan kita. Dan untuk Kobar, kita menargetkan kita bisa masuk unsur pimpinan DPRD. Artinya kita minimal harus merebut 3 besar. Memang tidak mudah, tapi kami punya keyakinan dengan ikhtiar kami, dengan tetap kami merekrut bacalek-bacalek yang potensial, insya Allah kita bisa mencapai target itu. Dan saya pikir wajar, semua partai pasti punya target terkait dengan itu. Tinggal nanti kita lihat hasilnya pada saat 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, kalau kita bicara milenial, presentasi milenial dengan kalangan di atas milenial, bagaimana perbedaannya? Nah, kalau dipresentasikan kemarin, ya kita belum presentasikan lah, karena saya belum hitung-hitung, tapi intinya memang kita juga cukup banyak yang bacalek yang dari kalangan milenial. Karena memang kita sadari, ya jumlah pemilih milenial kita juga cukup besar, sehingga memang salah satu yang menjadi bidikan PAN memang ya dari ini, baik secara nasional maupun sampai kita di kabupaten. Kan mungkin kita bisa lihat lah, di tingkat nasional juga banyak figur-figur milenial yang masuk di PAN, baik dari kalangan artis, kemudian yang lain sebagainya gitu ya, influencer segala macam itu kan masuk ke PAN. Dan itu bukan persoalan karena dia artisnya gitu ya, tapi dia juga sudah melalui tahapan seleksi, kemudian punya kapasitas dan kapabilitas yang kita yakini bahwa ketika dia
menempati posisi sebagai wakil rakyat juga mampu mengemban amanah yang diberikan. Jadi tidak sekedar artisnya, tapi ada pertimbangan sesuai dengan bidang dan latar belakang dia. Jadi, yang selama ini berjalan. Jadi SDM juga mumpuni Iya, gitu ya, Bang. iya. Soal keartisan kan hanya faktor pendukung untuk popularitas dia, yang harapan kita juga nanti konsekuensinya ke elektabilitas. Oh, Nah, itu. oke. Ya. Terima kasih.